seperti yang kita ketahui, Cina dengan seenaknya melakukan klaim terhadap Laut Cina Selatan. Hal ini tentu saja menuai berbagai polemik serta kecaman dari berbagai pihak. Mulai dari negara yang terlibat langsung seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan, hingga negara adidaya Amerika Serikat juga ikut turun tangan demi menyelesaikan masalah tersebut. Bak seorang preman jalanan, Cina juga mulai mencari-cari masalah dengan negara-negara yang bersinggungan dengan klaim wilayah kekuasaannya. Mulai dari Indonesia yang sering bersitegang di wilayah Natuna, China Coast Guard, please move away and go back to your... Malaysia dengan tambang minyaknya, hingga baru-baru ini negara Filipina yang merasa terganggu dengan konvoi 200 kapal ikan Cina yang berkeliaran di wilayah perairannya. Hal ini tentu saja ya membuat dunia mengecam Cina dengan segala gertakannya. Meskipun dikecam dari berbagai kalangan, Cina sama sekali tidak menggubris kecaman tersebut. Bukannya takut nih, Cina justru menunjukkan taringnya dengan membangun pulau-pulau buatan sebagai basis militer di sepanjang Laut Cina Selatan, serta melakukan parade latihan militer di Laut Cina Selatan guna menggertak negara-negara ASEAN yang juga ikut mengklaim wilayah perairan tersebut. Pembangunan basis militer di pulau buatan ini berguna jika sewaktu-waktu ada pihak yang mencoba melawan Cina di perairan tersebut. Cina seberani itu bukan tanpa alasan ya. Cina memiliki segudang senjata ampuh yang membuat mereka patut untuk disegani. Nah, selain kaya dan memiliki populasi manusia terbanyak di dunia, Cina juga menduduki peringkat ketiga di dunia dalam hal kemiliteran. Melawan Cina seorang diri tentu adalah sebuah kekonyolan bagi Indonesia. Nah, selain kalah jumlah, kita juga kalah teknologi dibandingkan mereka. Cina memiliki 3.355.000 personel militer aktif. Di lautan, mereka memiliki 2 kapal induk, 50 kapal destroyer, 46 kapal frigates, 72 kapal corvettes, 79 kapal selam, serta 123 kapal patroli. Di udara, mereka memiliki 1.200 pesawat jet fighter atau interceptor, 371 dedicated attack atau bomber, 264 pesawat transport, 905 helikopter yang jika dijumlahkan secara keseluruhan, mereka memiliki aset sebanyak 3.260 pesawat. Sungguh mengerikan bukan? Namun jika seluruh negara-negara ASEAN bersatu mengalahkan Cina adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Masih tidak percaya? Coba deh kalian cek di globalfirepower.com. Di situ kalian membandingkan seberapa besar kekuatan ASEAN jika digabungkan untuk melawan Cina. Selain itu, jika hal itu terjadi, negara-negara ASEAN juga akan mendapatkan bantuan dari Amerika dan sekutu yang juga turut mengecam klaim tersebut. Bukan tanpa alasan, Amerika dan sekutunya seperti Jepang, Prancis, dan Jerman ikut mengecam Cina karena jalur Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan terbuka dan mereka sangat bergantung pada hal tersebut. Hal ini terbukti ketika Filipina mengeluarkan perintah siaga militer di sekitaran perairannya, di mana Amerika turut mendukung hal tersebut. Selain itu, kapal-kapal perang Amerika, Prancis, dan Jerman sudah sering berpatroli di wilayah perairan tersebut. Baru-baru ini Prancis dan Jerman telah meluncurkan kapal destroyernya untuk melakukan pelayaran di sekitar Laut Cina Selatan guna menstabilkan perairan di wilayah tersebut. Amerika pun sudah sejak lama mondar-mandir di sana guna menghadang tindak tanduk Cina yang mulai menyebalkan. Amerika juga memberikan sinyal bantuan kepada negara-negara ASEAN jika hendak berperang melawan Cina. Dikutip dari Harian Tempo, Red Weiner, Deputy Assistant Secretary of Defense untuk wilayah ASEAN dari Kementerian Pertahanan Amerika, bercerita banyak soal situasi di Laut Cina Selatan. Tidak berhenti di situ,
Ia juga memperingatkan Indonesia soal Cina yang semakin agresif bahkan di tengah pandemi corona. Dalam wawancara tersebut, Reid berjanji akan membantu negara-negara ASEAN dalam menjaga serta melawan Cina dalam klaim Laut Cina Selatan. Seiring ketegangan yang semakin memuncak nih, perang di Laut Cina Selatan bisa terjadi kapan saja. Namun, siapa yang terlibat di dalamnya masih menjadi misteri ya bagi kita semua. Nah, karena Cina sendiri nih memiliki banyak masalah dengan negara-negara lain selain ASEAN. Dengan Jepang, Cina bersitegang memperebutkan wilayah Pulau Senkaku. Dengan Taiwan, Cina juga bermasalah nih di wilayah kedaulatan. Dengan Amerika, Cina sudah pasti bermasalah baik dari perdagangan dan perebutan titel negara adidaya. Namun terlepas dari itu semua, mari kita berdoa semoga hal buruk itu tidak terjadi. Di tengah krisis pandemi ini, mari kita berdoa semoga dunia baik-baik saja. Tidak ada negara yang ingin berperang jika kedamaian itu sangat indah dan menyenangkan. Nah, sebelum kita tutup video ini, untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang lainnya. Serta jangan sampai lupa juga ya untuk tekan tombol like, share video ini, serta berikan komentar kalian di kolom bawah sana. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye.